Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas presentasi kita pada hari ini. Salam beriringan salawat, tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dialah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Baiklah, kami dari kelompok D yang beranggotakan 5 orang, yakni Nadilah Anissa Najjar, Reski Amelia, Sayyid Akil Munawar, Muhammad Ihsan, dan saya sendiri Nurwasi, dosen pengampu Dr. Nasrullah bin Sapa LCMM, dengan judul materi Ta'arud al-Adillah. Baiklah, materi pertama yakni pendahuluan. Dalam melaksanakan segala aktivitas, hendaklah didasarkan pada aturan. Tentunya aturan tersebut disesuaikan dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Sebagai umat Islam, kita memiliki aturan sendiri yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Aturan tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Masalahnya adalah bagaimana menggunakan keduanya sebagai pegangan hidup. Terkadang hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Dengan itu, kita akan membahas mengenai perbenturan antar dalil hukum atau yang dikenal dengan istilah ta'arud al-adillah. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nadilah Anissa Najjar. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Pengertian ta'arud al-adillah. Secara etimologi, ta'arud al-adillah berasal dari kata ta'arud, yang berarti pertentangan, sedangkan adillah merupakan bentuk jamak dari dalil yang berarti alasan, argumen, dan dalil. Dengan kata lain, ta'arud al-adillah berarti pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Adapun secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai definisi ta'arud al-adillah, yaitu yang pertama, Imam Asy-Syaukani, suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Yang kedua, Kamal Ibnu Al-Humam, pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya. Dan yang ketiga, Ali Hasaballah, terjadinya pertentangan hukum yang dikandung suatu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam suatu derajat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan ta'arud al-adillah dibahas oleh para ulama ketika ada pertentangan antara dua dalil, atau antara satu dalil dengan dalil lainnya secara zahir pada derajat yang sama. Maksud dari derajat yang sama yaitu antara ayat dengan ayat, atau hadis dengan hadis, seperti dalam masalah riba berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah, riba yang muncul dari utang piutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menyatakan bahwa tidak ada riba kecuali riba nasi'ah, sementara di dalam hadis lainnya dikatakan tentang larangan melakukan riba fadl, seperti yang diterangkan dalam hadis, jangan kamu jual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Nadila. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Reski Amelia. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Baik, materi selanjutnya yaitu syarat ta'arud al-adillah. Syarat terjadinya ta'arud al-adillah yaitu kedua dalil yang bertentangan tersebut memiliki tingkat atau derajat yang sama. Persamaan derajat yang dimaksud adalah antara ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis. Atas dasar ini tidak dipandang sah pertentangan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Kedua dalil itu harus dalam posisi antara keduanya adanya berlawanan. Kedua dalil tersebut memiliki kesamaan dalam dalalah. Metode solusi ta'arud al-adillah. Cara menyelesaikan ta'arud al-adillah ada dua cara, yaitu menurut Hanafiyah dan menurut mayoritas ulama. Menurut Hanafiyah, 1. Nasa. Nasa secara bahasa berarti penghapusan atau peniadaan.
Nasa adalah membatalkan dalil yang sudah ada dengan didasarkan pada dalil yang datang. Kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. 2. Tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan dengan mempertimbangkan indikator mendukungnya. 3. Al-jamu wa al-taufiq. Al-jamu wa al-taufiq yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya. Kemudian hasil kompromi dalil inilah yang diambil hukumnya. Karena kaidah fikih mengatakan mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkannya atau mengabaikan dalil yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Rizky. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Sayyid Akil Munawar. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu metode selisih ta'aruf al-adillah. 4. Tasakut al-dalil. Tasakut al-dalilain, yaitu mengukurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan ketika ketiga metode sebelumnya tidak dapat digunakan. Dengan menggunakan metode ini, berarti mengukurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain yang secara kualitas berada di bawah dalil yang bertentangan tersebut. Apabila dalil bertentangan tidak bisa dinaks atau ditarjih atau dikompromikan, itu adalah antara dua ayat. Maka seseorang mujtahid boleh mencari dalil yang lain yang kualitasnya di bawah Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila kedua hadis yang berbicara tentang masalah yang ia selesaikan itu juga bertentangan dengan cara-cara di atas, tidak bisa juga ditempuh, maka ia boleh mengambil pendapat sahabat atau menggunakan qiyas bagian tidak memakai pendapat sebagai dalil. Menurut mayoritas ulama, 1. Al-jamu wal taufiq. Menurut mayoritas ulama, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengumpulkan dalil-dalil tersebut, lalu mengkompromikannya. Mereka beralasan pada prinsip dalil itu harus diamalkan, bukan untuk diabaikan. Contoh al-jam'u wal al-taufiq, yaitu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beribadah 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surat Al-Talaq ayat 4. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sayyid. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Ihsan. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih sebelumnya. Adapun materi selanjutnya yaitu dari kedua ayat tersebut terjadi pertentangan dalil ta'arud al-adillah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Ditentukan masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari dan tidak ditentukan apakah wanita tersebut dalam kondisi hamil atau tidak. Sedangkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 4 mengatakan bahwa wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan anaknya. Ayat ini juga tidak membedakan antara cerai hidup, talak atau cerai mati. Dengan demikian, terdapat pertentangan kandungan kedua ayat tersebut bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Cara penyelesaian pertentangan kedua ayat di atas dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut agar kedua dalil tersebut dapat difungsikan. Oleh karena itu, apabila kedua ayat di atas dikompromikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa iddah terpanjang dari keduanya, yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak dapat dikompromikan, maka jalan keduanya adalah dengan tarjih, yaitu dengan menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut.
Yang ketiga, nasa. Jika tidak bisa dikuatkan salah satunya, maka yang terjadi adalah nasa. Nasa adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang, kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Dalam hubungan ini, seorang mujtahid harus berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam pelacakannya satu dalil muncul lebih dahulu dan dalil lainnya, maka yang diambil adalah dalil yang datang kemudian. Yang keempat, tasakut al-dalilain merupakan cara keempat yang harus ditempuh oleh seorang mujtahid apabila cara pertama, kedua, dan ketiga tidak bisa ditempuh. Tasakut al-dalilain yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencari dalil lain yang kualitasnya lebih rendah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ihsan. Baiklah, selanjutnya yakni kesimpulan. Kata ta'arud secara etimologi berarti pertentangan, sedangkan al-adillah adalah bentuk jamak dari kata dalil yang berarti alasan, argumen, dan dalil. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian terhadap ta'arud al-adillah dapat menggunakan metode al-jamu wa taufiq, tarjih, nasakh, dan tasakut ad-dalilain. Tidak ada perbedaan pendapat dalam metode penyelesaian terhadap ta'arud al-adillah. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam tahapan metode antara ulama Hanafiyah yang mendahulukan nasakh, lalu tarjih, lalu al-jamu wa taufiq, dan terakhir tasakut ad-dalilain. Sedangkan menurut mayoritas ulama mendahulukan al-jam'u wa taufiq, tarjih, nasakh, dan tasakut ad-dalilain. Sekian presentasi dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.